Halo semuanya, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ryan. Film ini menceritakan seorang kakak laki-laki yang bernama Ryan dan dua adik laki-lakinya bernama Muthu dan Manikam, dan seorang adik perempuannya bernama Durga. Ryan dengan terpaksa harus merawat adik-adiknya setelah kedua orang tuanya menghilang tanpa kabar. Ia juga harus menjaga keutuhan keluarganya dan pengaruh gangster di wilayah tempat tinggal mereka. Namun, Ryan harus menerima kenyataan bahwa dirinya dikhianati oleh saudara-saudaranya. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali dari Ryan sewaktu masih kecil. Di desa tempat tinggal mereka, ia dan dua adik laki-lakinya Muthu dan Manikam sedang menunggu kelahiran adik mereka. Ryan sebagai yang tertua, ia mengharapkan mendapatkan adik perempuan karena ia sudah mendapatkan adik laki-laki. Harapan Ryan pun terpenuhi setelah ibunya melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut diberi nama Durga oleh Ryan. Kasih sayang Ryan begitu besar kepada Durga. Ia dengan senang hati merawat adik perempuannya. Lalu ketika kedua orang tuanya izin pergi ke kota, Ryan bertugas menjaga adik-adiknya. Namun kedua orang tuanya tak kunjung pulang dari kota hingga berhari-hari. Karena khawatir, Ryan memutuskan membawa semua adiknya pergi ke rumah pendeta desa untuk meminta bantuan. Namun setelah berada di rumah pendeta itu mempunyai niat jahat, yaitu ingin menjual Durga. Ryan yang mengetahui itu lantas mengajak adik-adiknya segera kabur dari rumah pendeta. Namun belum sempat kabur, mereka ketahuan dan pendeta itu pun mencoba mengambil Durga. Tidak mau kehilangan adik perempuannya, Ryan mengambil parang lalu membunuh pendeta itu. Setelah itu Ryan mengambil susu sapi untuk persediaan adik perempuannya. Lalu ia mengajak adik-adiknya pergi dari desa tempat tinggal mereka. Bermodal parang yang Ryan bawa, ia memotong beberapa cabang pohon untuk ditaruh di tengah jalan. Ketika ada sebuah truk sayur melintas di jalan dan berhenti, segera Ryan dan adik-adiknya menaiki truk sayur itu. Lalu mereka dibawa ke sebuah pasar di Chennai. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan pengemudi truk bernama Sekar. Prihatin melihat keadaan Ryan dan adik-adiknya, Sekar mencari tempat tinggal dan menawarkan pekerjaan kepada Ryan sebagai kuli panggul di pasar. Hubungan antara Sekar dan keluarga Ryan sudah seperti keluarga. Bertahun-tahun kemudian, Ryan dan adik-adiknya tumbuh dewasa. Kini Ryan mengelola sebuah toko makanan cepat saji di pasar, dibantu oleh adik-adiknya yaitu Muthu yang seorang pecandu alkohol dan suka berkelahi. Sementara adiknya yang lain bernama Manikam dirinya berkuliah, sedangkan Durga melakukan pekerjaan rumah tangga. Pada saat itu Ryan harus menyelesaikan permasalahan di keluarganya, yang dimana adiknya yang bernama Muthu memecahkan kepala seorang dengan botol minuman karena ada dua orang yang ingin membeli toko mereka yang ada di pasar. Muthu tidak senang lantaran dua orang itu mengancam akan memberitahukan kepada ketua gangster yang bernama Durai. Durai dan anak buahnya merupakan gangster yang menguasai wilayah tempat tinggal Ryan dan adik-adiknya. Ryan bisa mengelola tokonya berkat Durai yang mengizinkan berjualan. Gangster Durai memiliki perseteruan dengan gangster lain yaitu gangster yang diketuai oleh Sethu. Sethu memiliki dendam pada Durai karena Durai telah membunuh ayahnya. Namun mereka menjalani perdamaian dan menjalankan bisnis mereka masing-masing. Lalu Muthu yang tidak senang tokonya dibeli, ia memecahkan kepala mereka dengan botol minuman. Sehingga kekacauan itu diketahui oleh Durai. Alhasil Sekar dan Ryan menemui Durai dan meminta maaf atas perilaku Muthu yang pemarah. Durai pun hanya memperingati bahwa masalah yang ditimbulkan oleh Muthu tidak selalu berakhir damai. Namun kali ini masalah dapat dimaafkan. Durai memaafkan perilaku Muthu lantaran ia masih segan dengan Ryan. Karena di masa lalu Ryan mendapatkan sebuah masalah yang melibatkan kekerasan dan Durai mengetahui itu. Lalu Durai mencoba mengajak Ryan masuk ke dalam gengnya. Namun Ryan menolak karena ia hanya ingin hidup biasa saja dan hidup dengan kesederhanaan. Bisa disimpulkan bahwa Ryan tumbuh menjadi seorang pria yang mengerikan. Ditambah lagi ketika salah satu anak buahnya Durai mencoba mencari masalah dengan Ryan. Durai yang melihat itu memperingati anak buahnya untuk berhati-hati dengan Ryan.
Masalah dengan ketua gangster sudah selesai, namun orang yang dipecahkan kepalanya melapor ke polisi sehingga Mutu ditangkap. Ryan pun segera ke kantor polisi meminta Mutu dibebaskan. Namun polisi memberitahu ke Ryan bahwa Mutu bisa dibebaskan bila pelapor menarik pelaporannya. Ryan pun segera menemui si pelapor di rumah sakit. Di sana, Ryan dengan tatapan dinginnya ia mengancam akan membunuh si pelapor jika ia tidak menarik laporannya. Merasa takut dengan Ryan, si pelapor pun menarik laporannya. Akhirnya Mutu pun dibebaskan. Walaupun Mutu seorang pemabuk dan pemarah, namun ia sangat menghormati Ryan. Mutu juga memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Megala. Dalam hubungan percintaannya, Mutu dan Megala selalu mengalami masa sulit. Bagaimana tidak, Mutu yang seorang pecandu alkohol selalu bersikap kasar terhadap orang lain. Namun, rasa sayangnya terhadap Megala begitu besar. Mereka berdua berniat menikah, namun ayah Megala menentang hubungan mereka. Karena Mutu adalah seorang pengangguran dan juga pecandu alkohol. Kemudian di suatu hari, Megala sempat cemburu perihal Mutu yang selalu berkeliaran dengan wanita lain. Kecemburuan itu menambah pikiran Mutu dan hubungan mereka sempat berjauhan. Mutu yang marah mencoba menenangkan pikirannya dengan mabuk di bar. Kemudian di sisi yang lain, seorang polisi yang baru dipindah tugaskan yang bernama Sargunam berencana untuk menghilangkan gangster yang berada di wilayahnya, yaitu gangster Durai dan gangster Setu. Ia pun diberi informasi mengenai kedua gangster tersebut. Lalu Sargunam mengetahui bahwa kedua gangster itu bermusuhan. Lalu ia ingin menciptakan sebuah konflik di antara gangster tersebut. Kebencian terhadap gangster berawal dari kematian ayahnya yang juga merupakan seorang polisi. Ayahnya mati dibunuh oleh gangster setempat sewaktu masih bekerja. Sementara itu, adik laki-lakinya Ryan yang bernama Manikam bercerita ke Megala tentang dinamika di antara saudara-saudaranya. Manikam mengatakan mereka bertiga memandang Ryan sebagai figur ayah. Sejak masih kecil, Ryan lah yang merawat dan melindungi saudara-saudaranya. Lalu, Megala penasaran dengan sikap dinginnya Ryan dan dia menanyakan tentang itu ke Manikam. Manikam pun menjelaskan sejak orang tuanya menghilang entah dibunuh atau mati karena kecelakaan saat mereka pergi ke kota, sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Dan sejak saat itu, Ryan lah yang membesarkan saudara-saudaranya sejak kecil. Hidupnya tidak mudah, itulah yang membuat Ryan selalu bersikap dingin. Namun, dia pernah tersenyum ketika sedang berbicara dengan Durga. Sejak kecil, memang Ryan begitu sayang dengan adik perempuannya itu. Di kampus, Manikam diminta untuk mengundurkan diri dari pemilihan presiden kampus oleh seorang anak pejabat yang juga ingin menjadi presiden kampus. Anak pejabat tersebut membawa anak buahnya untuk melakukan kekerasan terhadap Manikam. Alhasil, Manikam pun melawan dan dapat mengalahkan anak pejabat tersebut. Keesokan harinya, anak pejabat itu membawa polisi dan mengancam Manikam untuk meminta Manikam mengundurkan diri dari pemilihan presiden kampus. Lalu pada saat di rumah, Manikam menceritakan masalahnya ke Ryan. Ryan pun menyuruh Manikam untuk memundurkan diri saja dari pemilihan presiden kampus. Dan Ryan memperingati Manikam bahwa Manikam seharusnya menghindari dari pusaran perebutan kekuasaan dan kekerasan. Karena bila terjebak ke dalamnya, maka tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai. Ryan hanya ingin keluarganya bisa hidup damai tanpa harus terjebak dalam dunia kekuasaan dan kekerasan. Walaupun sakit hati, Manikam memilih mengikuti perintah Ryan, lalu ia memundurkan diri dari pemilihan presiden kampus. Kemudian Ryan dan Sekar berdiskusi mengenai pernikahan Durga. Ryan memiliki impian untuk menikahkan Durga dengan seorang pria. Lalu Sekar sudah menemukan calon pengantin yang cocok untuk Durga. Ia memberikan foto calonnya ke Ryan dan menjelaskan bahwa calonnya ini bekerja di pemerintahan. Ryan pun setuju dengan pilihan Sekar. Mereka pun mengatur pertemuan antar keluarga. Sementara itu, Setu dan anak buahnya diserang oleh beberapa orang ketika ia ingin pergi ke rumah istri keduanya. Serangan itu menewaskan beberapa anak buahnya Setu dan membuat Setu juga terluka. Kemudian terungkap siapa yang menyerang Setu dan anak buahnya. Yang menyerang mereka adalah orang bayarannya Sargunam, inspektur polisi yang tidak menyukai gangster di wilayahnya. Ia sengaja membayar orang untuk menyerang Setu dan berharap Setu bodoh, lalu mengira bahwa ia diserang oleh orangnya Durai dan Durai telah melanggar gencatan senjata. Karena Setu dan Durai memiliki perseteruan yang diawali dari kematian ayahnya Setu yang dibunuh oleh Durai, akan tetapi mereka melakukan perjanjian damai. Sargunam yang mengetahui itu ingin mengadu domba antara geng Setu dan geng Durai.
Kemudian Ryan dan keluarganya menyambut pertemuan keluarga dari calon suami Durga. Mereka membahas mengenai pernikahan yang akan diselenggarakan. Sebagai mas kawin kepada mempelai pria, Ryan berjanji akan memberikan kios makanannya. Setelah itu, Mutu dan yang lainnya tidak setuju dengan keputusan Ryan yang akan menyerahkan kios makanannya. Namun Ryan tetap teguh atas keputusan itu dan meyakinkan keluarganya bahwa ia bisa mencari uang dengan cara yang lain. Keesokan harinya, Mutu bertemu dengan ayahnya Megala. Ayahnya Megala menghina Mutu yang hanya sebagai seorang pengangguran dan kerjanya hanya mabuk dan teler di jalan. Ayahnya Megala juga membandingkan calon suaminya Durga yang seorang PNS dengan Mutu. Intinya, ayahnya Megala hanya ingin Mutu jangan jadi seorang pemalas dan lamarlah Megala ketika sudah memiliki pekerjaan tetap. Namun, mendengar perkataan ayah Megala membuat Mutu sakit hati. Mutu yang sedang sakit hati dan pikirannya sedang kacau, ia mencoba menenangkan dirinya dengan pergi ke bar. Sementara itu, di hari yang sama, Sargunam mengetahui bahwa Setu mengirim anak buahnya untuk membalaskan dendam kepada gangster Durai. Setu termakan oleh jebakan Sargunam. Kemudian anak buahnya Setu pergi ke bar dan ia sudah menargetkan anaknya Durai yang sedang berada di bar. Di situ pula ada Mutu yang sedang bertengkar dengan Megala. Megala pun menampar Mutu yang tidak pernah mengerti perasaan Megala. Setelah itu Megala pergi meninggalkan Mutu. Melihat Mutu ditampar oleh seorang perempuan, anak buah Durai yang bersama anaknya Durai mentertawakan Mutu. Mutu yang sedang mabuk tidak terima. Alhasil terjadilah perkelahian. Anak buahnya Setu yang berada di bar untuk membunuh anak buahnya Durai juga ikut dalam bentrokan tersebut dan terjadilah perkelahian di antara mereka di bar. Di akhir keributan yang menegangkan, Mutu satu-satunya yang selamat, sedangkan yang lainnya mati terbunuh. Lalu Mutu yang terluka pingsan di pinggir jalan. Sementara itu, Sargunam dan bawahannya pergi ke lokasi keributan untuk memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Lalu Sargunam melihat Mutu yang bergeletak di jalan. Ia pun menyuruh bawahannya untuk memfoto Mutu yang ia sangka adalah anak buahnya Setu. Di sisi yang lain, Ryan dan Manika mencoba mencari Mutu yang tak kunjung pulang ke rumah karena hari itu sudah malam dan sedang turun hujan. Ryan pun berpencar dengan Manika mencari Mutu. Kondisi yang sedang hujan ditambah lagi sekitar rumah mereka mati listrik, menambah kekhawatiran Ryan yang sedang mencari adiknya. Dan tak lama, Ryan mendapatkan kabar bahwa Mutu telah ditemukan oleh Manikam dan sekarang sudah berada di rumah. Ketika sudah berada di rumah, Ryan mendengar pengakuan Mutu bahwa ia habis saja berkelahi dengan banyak orang dan mereka semua telah mati. Mengetahui itu, Ryan lantas marah kepada Mutu yang tidak bisa menghindari masalah. Dan tak lama, Sekar menelpon dan memberi kabar bahwa seorang telah membunuh putra Durai di bar. Seketika, Ryan dan keluarga menyangka Mutu terlibat dalam kasus tersebut. Dan memang benar. Pada saat itu, Mutu ada di bar ketika anak buahnya Setu ingin membunuh anaknya Durai. Lalu, Durai menghubungi Ryan dan menyuruh Ryan untuk menyerahkan Mutu sebelum pagi. Jika tidak, maka Durai akan mengirim anak buahnya untuk membunuh semua keluarga Ryan. Meskipun Durai mengetahui bahwa Ryan akan melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya, Durai telah meremehkan Ryan. Alhasil, di malam yang sedang turun hujan dibarengi mati listrik sehingga keadaan gelap, Ryan, Mutu, dan Manikam pergi ke rumah Durai lalu membunuh Durai dan anak buahnya. Kematian Durai dan anak buahnya sampai ke telinga Setu. Setu pun mengetahui bahwa Durai telah tewas, namun ia bingung siapa yang membunuh Durai. Sedangkan anak buahnya yang ia suruh membunuh putra Durai belum kembali. Di samping itu, setelah kematian Durai, Setu juga mengambil alih bisnis Durai. Kini ia tidak memilih saingan lagi. Akan tetapi, ia tetap mencari tahu siapa yang membunuh Durai. Di sisi yang lain, setelah membunuh Durai, Ryan dan keluarganya berjuang mengumpulkan uang untuk pernikahan Durga. Lalu ketika Mutu menyarankan bahwa mereka bisa mengambil alih bisnis Durai, Ryan marah dan menghina Mutu. Ryan tidak ingin keluarganya memiliki masalah dan terjebak dalam dunia gangster. Dia juga sedang ketakutan setelah membunuh Durai dan meminta Mutu untuk menjaga tingkah lakunya agar keluarganya bisa hidup damai dan tenang. Lalu, Ryan pergi ke rumah calon besannya untuk menentukan tanggal pernikahan adiknya. Ketika sudah ditentukan, Ryan pun segera mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pernikahan adiknya.
dimulai dari tempat pernikahan hingga riasan pengantin. Di tempat lain, Setu akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh Durai adalah Ryan setelah ia dan anak buahnya bertanya-tanya di sekitar lingkungan. Ryan pun dihubungi oleh anak buahnya Setu dan diminta untuk menemui Setu. Ryan pun pergi menemui Setu. Di sana, Setu meminta Ryan mengakui bahwa ia telah membunuh Durai dan mengajak Ryan untuk bergabung dengan gengnya. Namun, Ryan menolak dan bersikeras bahwa dia bukan pelaku pembunuhannya. Setu pun memaksa Ryan. Ryan yang tidak senang memberitahu ke Setu bahwa dia bisa saja dengan mudah membunuh Setu sama seperti ia membunuh Durai. Disitulah Setu mengetahui bahwa Ryan memang benar-benar membunuh Durai dan Ryan bukan orang sembarangan. Ia bisa saja menjadi ancaman bagi dirinya. Kemudian setelah pertemuan dengan Setu, Ryan melanjutkan lagi mengurus pernikahan adiknya, mengumpulkan uang dan membeli perhiasan untuk adiknya. Di sisi yang lain, Setu yang menganggap Ryan sebagai ancaman mulai mengawasi keberadaan Ryan dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ryan. Namun, ketika anak buahnya Setu ingin membunuh Ryan, Ryan mampu melawan balik dan membunuh anak buahnya Setu dengan cepat. Setelah itu, Ryan pergi ke rumah Shekhar dan menceritakan masalahnya bahwa dia habis membunuh anak buah Setu dan ada salah satu anak buah Setu yang selamat. Ryan berpikir bahwa Setu tidak akan membuat keluarganya hidup damai. Ryan pun memutuskan untuk membunuh Setu. Lalu Ryan mulai mengawasi pergerakan Setu dan anak buahnya. Sementara itu, Sargunam mendapat informasi dari rumah sakit bahwa hasil forensik yang didapatkan dari jasad Durai bahwa Durai terbunuh oleh senjata tajam yang tidak pernah dipakai oleh anggota gangster manapun. Ini merujuk pada senjata yang dimiliki oleh Ryan, yaitu senjata seperti jarum yang terbuat dari besi. Lalu, Sargunam dan anak buahnya mulai menyelidiki kematian Durai. Awalnya, mereka mengira Durai mati oleh Setu, namun ada orang lain yang membunuh Durai. Sargunam pun teringat foto Mutu, lantas ia mencari tahu tentang Mutu. Ketika dirinya mengetahui tentang Mutu, ia mulai mengawasi pergerakan Mutu. Ketika Mutu sedang bersama saudara-saudaranya, instingnya mengarah ke Ryan dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Ryan. Lalu, di malam sebelum hari pernikahan Durga, Ryan mempersiapkan diri untuk menyingkirkan ancaman Setu. Ia mulai pergi ke rumah istri keduanya Setu untuk membunuh Setu. Ketika ia memasuki rumah istri keduanya Setu, Ryan teringat masa lalunya bersama dengan Shekhar waktu masih kecil. Shekhar menanyakan ke Ryan tentang hewan apa yang paling berbahaya di hutan. Ryan pun menjawab bahwa singa lah yang berbahaya. Mendengar jawaban Ryan, Shekhar memberitahu bahwa mungkin singa dan harimau adalah hewan yang ganas. Akan tetapi, serigala yang berburu dalam kawanan selalu yang berbahaya, yang bahkan dapat menjatuhkan singa. Lalu, ketika Ryan memasuki rumah dengan santai untuk membunuh Setu, Ryan menemukan kelicikan Setu yang seperti serigala. Ryan tidak menemukan Setu, dan yang mengejutkannya, Ryan melihat Durga yang diculik. Segera Ryan menyelamatkan Durga. Akan tetapi, itu adalah jebakan Setu. Setu sudah menyiapkan anak buahnya untuk membunuh Ryan. Alhasil, Ryan mati-matian melawan banyaknya anak buah Setu. Walaupun Ryan tampak hebat, tapi tetap saja ia kesulitan melawan anak buahnya Setu yang terus berdatangan. Alhasil, Ryan kehilangan Durga yang diculik dan dibawa pergi dengan bajai. Lalu Ryan dikejutkan kembali bahwa dirinya melihat Mutu dan Manikam berada di antara anak buahnya Setu. Mutu dan Manikam diperintahkan untuk membunuh Ryan. Namun mereka panik karena mereka tidak mengetahui bahwa tugas yang diberikan oleh Setu adalah membunuh saudaranya sendiri yaitu Ryan. Dengan kepanikan yang melanda mereka berdua, Mutu menusuk Ryan lalu mengira Ryan akan membunuh Mutu. Lalu ketika Ryan sudah tidak berdaya, mereka berdua melarikan diri. Kemudian, Ryan diselamatkan oleh Durga yang dibebaskan setelah beberapa saat. Lalu Durga dan Shekhar membawa Ryan pergi ke klinik kepercayaan mereka dan meminta perawat di sana untuk membantu merawat Ryan hingga sembuh. Di tempat lain, dengan rasa bersalah Mutu dan Manikam pergi ke rumah Setu untuk melaporkan bahwa tugas yang diberikan oleh Setu merupakan tugas untuk membunuh saudaranya sendiri. Di sini Setu berpura-pura dirinya tidak mengetahui bahwa Ryan merupakan saudaranya Mutu dan Manikam. Dia melakukan itu semata-mata untuk melindungi dirinya dari Ryan. Kemudian di klinik, setelah Ryan mendapatkan perawatan, Durga meminta Shekhar untuk menemui Mutu dan Manikam.
Durga masih belum mengetahui bahwa saudaranya lah yang membuat Ryan sekarat. Lalu ketika Sekar pergi untuk menemui Muthu dan Manikam, ia mendengar di balik pintu tentang bagaimana Muthu dan Manikam yang bergabung dengan geng Setu. Pada awalnya, Muthu mendapat kabar bahwa Meghala telah hamil dan meminta Muthu untuk mencari pekerjaan dan menikahinya. Muthu pun mencari pekerjaan namun gagal, hingga sampailah anak buahnya Setu menawarkan Muthu untuk bergabung. Muthu bergabung lantaran ia ingin mendapatkan uang karena ia selalu diremehkan oleh Ryan dan juga ingin menikahi Meghala yang sudah hamil. Begitu juga dengan Manikam yang ingin memperoleh uang yang mudah dengan kegiatan gangster. Sampai akhirnya ia ditugaskan oleh Setu untuk membunuh Ryan, namun Setu tidak memberitahu ke mereka bahwa tugas itu adalah untuk membunuh Ryan. Karena bisa jadi mereka akan menolak dan bahkan bisa melawan balik. Inilah liciknya Setu menggunakan Muthu dan Manikam untuk melindungi dirinya dari Ryan. Kemudian di hari pernikahan Durga, Muthu dan Manikam harus menerima kenyataan bahwa pernikahan Durga telah batal karena Durga tidak datang di hari pernikahannya. Dipastikan Durga sudah mengetahui pengkhianatan saudara-saudaranya. Lalu Muthu dan Manikam menemui Sekar yang ingin pergi ke klinik. Di sana Muthu dan Manikam meminta Sekar untuk memberitahukan keberadaan Ryan dan Durga. Namun Sekar menolak dan memberitahukan bahwa Ryan mungkin saja bisa memaafkan, namun Durga belum tentu. Lalu karena sudah kehilangan arah, Muthu dan Manikam mendapatkan arahan dari Setu untuk membunuh Ryan dan Durga. Mereka pun mulai mengintai Sekar. Setelah mengetahui keberadaan Ryan, geng Setu mencoba membunuh Ryan di klinik. Namun Durga dan Sekar berhasil menyelamatkan Ryan. Setelah penyerangan itu, mereka mengasingkan diri ke suatu tempat yang geng Setu tidak mengetahuinya. Sementara itu, geng Setu mengetahui bahwa Ryan masih hidup. Terbukti dari beberapa anak buahnya Setu tergantung di depan rumah Setu dan membuat Setu, Muthu, dan Manikam ketakutan. Di tempat persembunyiannya, Ryan berusaha untuk kembali pulih dan Durga mulai berlatih untuk membalaskan dendam. Selama Ryan bersembunyi, Muthu dan Manikam terus bekerja untuk Setu. Meghala juga telah melahirkan anak Muthu. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, geng Setu mencari keberadaan Ryan. Akan tetapi, mereka tetap tidak bisa menemukan keberadaan Ryan. Ryan pun di tempat persembunyiannya juga berusaha untuk sembuh dan akan membalaskan dendam kepada Setu dan saudara-saudaranya. Setelah hampir setahun, Ryan sembuh dari luka-lukanya dan siap membalaskan dendamnya kepada geng Setu. Selama itu pula Setu hidup dengan ketakutan. Lalu Sekar menemui Setu dan meminta Setu untuk menyerahkan anak buahnya yang telah memperkosa Durga. Setu pun terkejut mengetahui itu karena dia hanya memerintahkan anak buahnya untuk menculik Durga dan melepaskan ketika Ryan telah terbunuh. Namun Setu awalnya menolak menyerahkan salah satu anak buahnya. Akan tetapi ketika ia mengetahui bahwa Ryan telah menculik istri keduanya, Setu tidak punya pilihan selain mengirim anak buahnya ke Ryan. Setelah anak buahnya Setu didapatkan, istri kedua Setu pun dibebaskan. Kemudian, anak buahnya Setu yang telah memperkosa Durga dibunuh oleh Durga. Lalu Manikam menghubungi Sekar. Dia meminta Sekar untuk membantu menemui Ryan dan Durga karena dia ingin memperbaiki hubungannya dengan saudaranya. Mereka pun mengatur rencana untuk bertemu. Lalu mereka janjian bertemu di rumah lamanya Ryan. Namun rupanya percakapan antara Manikam dan Sekar diketahui oleh Setu. Diam-diam Setu menguping pembicaraan antara Manikam dan Sekar. Lalu Setu memanfaatkan itu dengan menipu Manikam. Alhasil Setu dan anak buahnya lah yang menemui Sekar. Di sana Setu menyiksa Sekar agar Sekar memberitahu keberadaan Ryan. Namun Sekar menolak memberitahukan. Setu pun membunuh Sekar dan menggantungkan mayat Sekar di depan umum. Sebelum Sekar menemui Manikam, Sekar sempat memberitahu tentang pertemuannya dengan Manikam ke Durga. Oleh karena itu, ketika Sekar ditemukan telah tergantung dan sudah mati, Durga yakin Manikam telah membunuh Sekar. Tak lama dari kematian Sekar, Ryan dan Durga yang berada di TKP, Ryan ditangkap oleh polisi. Lalu Ryan dibawa menemui Sargunam. Sargunam yang telah lama mengawasi Ryan memanfaatkan situasi yang terjadi. Ia berencana untuk mengajak Ryan bertemu dengan Setu untuk berdamai. Lalu Sargunam mempertemukan Ryan dan Setu. Di sana Ryan bertemu dengan adik-adiknya, Muthu dan Manikam. Segera Muthu dan Manikam meminta maaf atas kesalahannya dan Ryan memaafkan mereka berdua. Di balik momen tersebut, Sargunam memiliki motif tersembunyi. Sebenarnya, ia ingin membunuh mereka semua, Ryan dan Setu. Namun, karena Setu membawa banyak anak buahnya, jadi Sargunam menggunakan rencana yang lain, yaitu kesepakatan yang dibuat dengan Ryan. Sargunam menjanjikan Ryan bahwa jika Ryan berhasil membantai seluruh geng Setu, maka Ryan dan Durga akan mendapatkan kebebasan, keamanan, dan identitas baru.
Kemudian ketika malam perayaan acara Bogi, gengnya Setu dan Ryan bernyanyi bersama menikmati acara tersebut. Lalu ketika lagu berakhir, Durga membunuh Manikam karena Manikam telah mengkhianati Ryan. Seketika orang-orang yang menghadiri acara tersebut pada bubar melarikan diri. Setu pun memerintah untuk membunuh Ryan. Ryan segera membawa Durga masuk ke dalam bajai untuk kabur dari kejaran anak buahnya Setu. Setelah Durga berhasil diselamatkan, Ryan pun segera melancarkan aksinya untuk membantai anak buahnya Setu. Setelah melewati pertarungan dengan anak buahnya Setu, kini tinggal Setu dan Mutu. Ryan pun bertarung dengan Setu dan Mutu. Di dalam pertarungan tersebut, akhirnya Ryan berhasil membunuh Setu dan membakarnya hidup-hidup. Kemudian setelah kematian Setu, Ryan sebenarnya ragu untuk membunuh adiknya yaitu Mutu. Namun karena Mutu terus menyerang, Ryan tidak ada pilihan lain selain membunuh Mutu juga. Keesokan harinya, Sarguna menunggu Ryan untuk mengambil uang yang sudah dijanjikan. Tetapi Sarguna memiliki niat lain, yaitu ingin membunuh Ryan ketika Ryan datang, agar tidak ada saksi yang membocorkan rencananya. Namun Ryan cukup pintar, ia tahu rencananya dan ia tidak datang ke tempat pertemuan mereka. Di sisi yang lain, Megala menyerahkan anaknya kepada Ryan dan Durga dengan alasan bahwa dia tidak menginginkan anak yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Ryan. Lalu Ryan dan Durga mengemasi barang-barang mereka dan pergi dari tempat tinggal mereka untuk menjalani kehidupan yang damai di tempat baru. Dan inilah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film lainnya. Bye bye.